Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deris Alia Yunika Jawad dengan NIM 111910771 dari kelas SDM MA 19A2. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tugas yang sudah saya buat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Rezeki, MPD. Pendahuluan. Di dalam suatu perusahaan selalu terdapat dua pihak yang saling berkepentingan dan ketergantungan satu sama lain, yaitu perusahaan dan karyawan. Perusahaan menginginkan agar karyawan bekerja dengan produktivitas tinggi, dan di lain pihak karyawan menginginkan agar perusahaan mau memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kesesuaian antara karakteristik organisasi dengan keinginan karyawan akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan salah satunya adalah budaya organisasi. Davis menyatakan bahwa budaya organisasi adalah pola keyakinan dan nilai-nilai yang dipahami serta dijiwai oleh anggota organisasi sehingga pola tersebut memberikan makna tersendiri bagi organisasi bersangkutan dan menjadi dasar aturan berperilaku di dalam organisasi. Pengertian ini menunjukkan bahwa budaya adalah suatu kebiasaan. Budaya organisasi adalah kebiasaan yang berlaku pada sebuah organisasi. Setiap organisasi memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda. Budaya organisasi. Menurut Gibson et al., budaya organisasi adalah sesuatu yang dipercaya oleh karyawan dan kepercayaan ini dapat membentuk keyakinan, nilai-nilai dan ekspektasi. Termasuk dalam definisi budaya organisasi adalah simbol-simbol, bahasa, ideologi, ritual-ritual, dan mitos. Gambaran organisasi yang dibuat oleh pendiri organisasi atau pimpinan lain, hasil sejarah di masa lalu, didasarkan pada simbol dan merupakan abstraksi dari perilaku. Lalu, menurut Suseno, budaya organisasi diterjemahkan sebagai cara atau pola bertindak organisasi termasuk di dalamnya cara berkomunikasi antara pimpinan dengan staf pemimpinan, antara manajemen puncak dengan manajemen menengah, antara pimpinan dengan karyawan, dan khususnya dalam pola pengambilan keputusan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya adalah bagaimana organisasi belajar berhubungan dengan lingkungan. Budaya merupakan bauran kompleks dari asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan ide-ide lain yang digabungkan menjadi satu untuk menentukan apa sebenarnya arti bekerja dalam suatu organisasi. Budaya secara sederhana juga dapat diartikan suatu kebiasaan, sehingga pengertian budaya organisasi menyangkut kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada sebuah organisasi. Kebiasaan negatif yang seringkali merugikan organisasi misalnya kebiasaan bersantai-santai, kurangnya kedisiplinan, atau menunda tugas pekerjaan. Kondisi semacam ini perlu diubah ke arah perubahan positif. Faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Budaya organisasi yang kuat diperlukan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan, yang pada akhirnya akan berpengaruh pula pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu membentuk budaya organisasi yang kuat. Untuk membentuk organisasi yang kuat, organisasi perlu menyebarluaskan nilai-nilai utamanya kepada seluruh karyawan. Nilai-nilai itu akan melekat pada setiap organisasi, sehingga budaya organisasi ini akan berdampak pada perilaku dan sikap setiap anggota organisasi. Menurut Suyono, beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuhnya budaya organisasi yaitu kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi.
Kepuasan kerja. Gibson et al. Sutanto 2002 123 menyatakan kepuasan kerja merupakan ekspresi seseorang terhadap penghargaan yang diterimanya terkait dengan pekerjaan yang dilakukannya. Penghargaan yang diterima dapat berbentuk intrinsik atau ekstrinsik. Penghargaan intrinsik dapat berupa adanya perasaan tanggung jawab, tantangan, dan pengakuan dari orang lain. Penghargaan ekstrinsik dapat berupa gaji, kondisi kerja, tingkat pengawasan, lingkungan kerja, supervisi, dan sebagainya. Luthans Sutanto 2002 menyatakan bahwa kepuasan kerja memiliki 3 dimensi. Pertama, kepuasan kerja adalah tanggapan emosional seseorang terhadap situasi kerjanya. Kepuasan ini bersifat abstrak, tidak dapat dilihat, hanya dapat diduga. Kedua, kepuasan kerja hanya dapat ditentukan oleh sejauh mana hasil kerja memenuhi atau melebihi harapan seseorang. Jika mereka bekerja lebih berat dibandingkan orang lain pada organisasi yang sama, tetapi penghargaan yang diterima lebih rendah, maka mereka akan bersikap negatif terhadap pekerjaannya. Sebaliknya, jika mereka diperlakukan dengan baik dan diberi penghargaan yang layak, mereka akan bersikap positif terhadap pekerjaannya. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Luthans Sutanto 2002 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu yang pertama, pekerjaan yang dilakukan. Jenis pekerjaan yang dilakukan dapat merupakan sumber kepuasan. Pekerjaan yang dapat memberikan kepuasan kerja adalah pekerjaan yang menarik dan menantang, tidak membosankan, dan pekerjaan itu dapat memberikan status. Yang kedua, gaji. Gaji dan upah yang diterima karyawan dianggap sebagai refleksi cara pandang manajer mengenai kontribusi karyawan terhadap organisasi. Uang tidak hanya membantu orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi juga dapat memberikan kepuasan pada tingkat berikutnya. Yang ketiga, promosi. Kemampuan untuk lebih berkembang di organisasi dapat menjadi kepuasan kerja. Yang keempat, lingkungan kerja dan rekan kerja yang dapat memberikan bantuan secara teknis dan dapat mendukung secara sosial akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Dampak budaya organisasi terhadap kepuasan kerja. Gibson et al. Mengungkapkan budaya organisasi ini perlu dibedakan menjadi budaya yang kuat dan lemah. Budaya yang kuat ditunjukkan dengan nilai-nilai organisasi yang tercermin pada perilaku karyawan. Semakin besar nilai-nilai yang dapat diterima karyawan, semakin kuat budaya organisasi, sehingga semakin tampak pengaruhnya pada perilaku karyawan. Budaya yang kuat terbentuk karena nilai dan gaya kepemimpinan yang kuat. Selain itu, budaya yang kuat ditentukan oleh pemerataan dan identitas. Pemerataan menunjukkan sejauh mana setiap anggota organisasi mempunyai nilai-nilai yang sama. Identitas menunjukkan tingkat komitmen anggota organisasi pada nilai-nilai yang berlaku pada organisasi. Kotter dan Hesketh mengungkapkan bahwa budaya organisasi yang kuat akan memicu karyawan yang berpikir, berperilaku, dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Kesesuaian antara budaya organisasi dengan anggota organisasi yang mendukungnya akan menimbulkan kepuasan kerja, sehingga mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik, yaitu bertahan pada satu perusahaan dan berkarir dalam jangka panjang. Oleh karena itu, budaya organisasi yang kuat diperlukan oleh setiap organisasi agar kepuasan kerja dan kinerja karyawan meningkat sehingga akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kesimpulan, sebenarnya motivasi utama karyawan bekerja di perusahaan karena mengharapkan kompensasi atau balas jasa untuk kesejahteraan diri dan keluarganya. Hal ini juga bermakna bahwa para karyawan sangat mengharapkan perhatian atau pujian dari atasannya atas prestasi atau kinerja yang diraihnya. Ditinjau dari dimensi kepemimpinan,
juga bermakna bahwa pola kepemimpinan paternalistik di perusahaan masih diterima oleh para karyawan. Jika dikaitkan dengan keadaan ini, bahwa kepemimpinan merupakan salah satu dimensi penting dalam menumbuhkan budaya organisasi yang kompetitif. Artinya, faktor-faktor yang berhubungan pemimpin sangat mempengaruhi implementasi dan perkembangan budaya di suatu perusahaan. Selain itu, faktor-faktor yang berhubungan dengan karyawan juga berpengaruh terhadap budaya organisasi. Di antaranya adalah motivasi. Terpenuhinya kebutuhan karyawan memberikan dampak terhadap kepuasan. Keinginan organisasi dengan keinginan karyawan harus terjadi kesesuaian, sehingga pemenuhan kebutuhan karyawan harus dilakukan karena memberikan dampak pada kepuasan kerja. Mengingat pentingnya motivasi dalam menumbuhkan budaya kerja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ibu Dr. Fitri Rezeki MPD yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata yang tidak sopan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.